Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Sampit terletak di tepi sungai Mentaya. Dalam bahasa Dayak Ot Danom. Sungai Mentaya ini merupakan sungai utama yang dapat dilayari perahu bermotor, walaupun hanya 67% yang dapat dilayari. Hal ini disebabkan karena morfologi sungai yang sulit, endapan dan alur sungai yang terpelihara, endapan gosong, serta bekas-bekas potongan kayu. Hingga kini, yang masih menjadi pertanyaan banyak orang adalah asal kata Sampit itu sendiri. Asal-usul nama kota Sampit mempunyai 4 versi. Versi yang pertama, kata Sampit berasal dari bahasa Cina yang berarti 31. Sam adalah 3, It adalah 1, disebut 31. Karena pada masa itu, yang datang ke daerah ini adalah rombongan 31 orang Cina yang kemudian melakukan kontak dagang serta membuka usaha perkebunan. Hasil usaha-usaha perdagangan perkebunan ketika itu adalah rotan, karet, dan gambir. Salah satu areal perkebunan karet yang cukup besar saat itu, yakni areal di belakang Golden dan Kodim saat ini. Versi kedua, pada saat tahun 1795 sampai 1802 terjadi peperangan sengit antara Belanda melawan Inggris. Hal ini mengakibatkan terjadi pemindahan pemukiman warga atau penduduk ke pedalaman, tepatnya ke Kota Besi. Pemindahan itu tak lepas dari adanya gangguan para bajak laut terhadap desa-desa di muara sungai Mentaya. Pada tahun 1836, eskader Belanda akhirnya dapat menghancurkan gerombolan bajak laut pimpinan Korward yang berkekuatan 25 perahu di sekitar Teluk Kumai dan Tanjung Puting. Tokoh bajak laut Korward akhirnya tewas dan dikuburkan di sekitar ujung Pandaran. Hingga kini, kuburannya itu dianggap keramat oleh warga setempat. Setelah merasa aman, pada tahun 1836, penduduk kemudian pindah ke Seranau yang dulunya bernama Benua Usang, di mana para pedagang-pedagang Cina waktu itu juga mulai berdatangan dan menetap di sana. Namun sesuai kepercayaan masyarakat Cina bahwa suatu kota harus dibangun menghadap arah matahari terbit, sedangkan Seranau menghadap matahari terbenam, yang menurut perhitungan Hong Shui Cina dianggap kurang baik. Karena itulah mereka lantas membangun pemukiman baru di seberang Seranau yang menghadap ke arah matahari terbit. Versi yang ketiga, kata Sampit berasal dari nama orang pertama yang membuka lahan hutan untuk berladang dan mendirikan tempat tinggal pada tahun 1800-an di sekitar Bamang sekarang. Ini dapat dilihat dari sebuah makam keramat di Bamang Tengah yang bertuliskan nama Jungkir bin Sampit. Makam orang yang bernama Sampit itu sendiri dapat ditemui di desa Basirih, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Versi yang keempat, menurut legenda rakyat setempat yang masih hidup hingga kini, bahwa Sampit pada masa itu berbentuk sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sungai Sampit dan diperintah oleh Raja Bungsu. Sang Baginda memiliki 2 putra. Yang pertama Lumuh Sampit laki-laki dan Lumuh Langgana perempuan. Diceritakan, kerajaan Sungai Sampit akhirnya musnah akibat perebutan kekuasaan antara 2 saudara kandung tersebut. Lokasi kerajaan Sungai Sampit ini diperkirakan sekitar perusahaan PT Indo Belambit. Beberapa tahun lampau, tiang bendera kapal bekas kerajaan yang terbuat dari kayu ulin besar masih ada dan terkubur lumpur di bawah dermaga PT Indo Belambit tersebut. Bukti-bukti lain yang menguatkan dugaan ini bahwa di lokasi tersebut pernah pula ditemukan pecahan keramik tatkala dilakukan penggalian alur parit. Bukti ini kian menguatkan dugaan bahwa di lokasi ini pernah ada kerajaan Sungai Sampit yang pada masa itu sudah mengadakan kontak dagang dengan bangsa-bangsa luar seperti Cina, India, bahkan Portugis. Diperkirakan kerajaan Sungai Sampit berdiri pada masa kekuasaan dinasti Ming di Cina pada abad ke-13.
Hal ini dapat dicermati dari ramainya lalu lintas perdagangan dari Cina yang demikian maju sampai kemudian runtuhnya dinasti Ming dan mereka banyak yang lari ke arah selatan Kalimantan. Diceritakan pula bahwa Putri Junjung Buih, istri dari Pangeran Suryanata, pernah pulang berkunjung ke kerajaan Sungai Sampit. Seperti diketahui, Pangeran Suryanata berkuasa antara 1400-an sampai 1435. Adalah seorang pangeran dari kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Prabu Wirakrama Wardana sekitar 1389 sampai 1435. Bila ditelisik lebih jauh, kerajaan Sungai Sampit ini usianya lebih tua dari negara Dipa pada abad ke-14, sehingga di buku Negara Kertagama, kerajaan Banjar tidak tertulis. Terbukti pula, kala Putri Junjung Buih hendak dikawinkan dengan Pangeran Suryanata, 40 kerajaan besar dan kecil pada waktu itu bermufakat untuk menyerang negara Dipa. Namun mereka dapat ditaklukkan dan sejak itulah kerajaan-kerajaan itu menjadi fazil kerajaan Banjar. Bukti-bukti ini dapat ditelusuri pada Traktat Karang Intan, di mana Sampit sebagai salah satu wilayah yang diserahkan kepada VOC. Kota Sampit juga pernah disebut-sebut di dalam buku kuno Negara Kertagama. Pada masa itu disebutkan, terutama pada masa keemasan kerajaan Majapahit, yang diperintah oleh Raja Hayam Wuruk dengan mahapatihnya yang tersohor, yaitu Gajah Mada. Di salah satu bagian buku yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 itu disebutkan bahwa pernah dilakukan ekspedisi perjalanan Nusantara, di mana salah satu tempat yang mereka singgahi adalah Sampit dan Kuala Pembuang. Itulah sejarah Sampit dan asal-usul nama Sampit itu sendiri. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.